Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan diteguhkan untuk menjalani hari-hari kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dari 1 Samuel 8 kita sedang diajak untuk melihat apakah kita dalam kehidupan kita selama ini kita menolak pimpinan Allah. Menolak pimpinan Allah maksudnya dengan permintaan-permintaan justru itu menunjukkan bahwa kita sedang ragu dengan Allah. Sesederhana ketika kita mau minta untuk lewat, si A, si B, si C, tapi sebenarnya kalau kita mau baca Alkitab, kita tahu Tuhan itu bilang A, bilang, yang ini yang seharusnya kita lakukan, begitu ya. Atau kita tawar-menawar dengan Tuhan untuk supaya jangan inilah Tuhan, tetapi ini, begitu ya. Atau kita menilai dengan ukuran diri terhadap pimpinan kita, baik pemerintah, baik, gereja, dimanapun kita berada, sehingga ketika kita mengukur, kita tidak lagi menerima apa yang menjadi tuntunan melalui pemimpin di sekitar kita untuk mengajak kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah. Nah, kenapa ini yang menjadi perenungan? Karena 1 Samuel pasal 8 yang nanti boleh dibaca secara lengkap, tapi saya akan membacakan ayat 7-8 yang di sana ketika Samuel sedang mendengarkan permintaan para umat untuk mereka memiliki raja. Karena ketika Samuel sudah tua dan anak-anaknya menjadi hakim, anak-anaknya Samuel tidak seperti Samuel dalam melakukan tugasnya begitu ya. Lalu ketika mereka meminta itu, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu." Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan segala gambaran kita yang kadang tidak mau mendengarkan, kepemimpinan ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengajarkan kebenaran, sebenarnya kita bukan menolak mereka, tetapi kita menolak Allah yang menuntun kita, Allah yang berkuasa atas kita. Dan dalam konteks kebenaran firman Tuhan hari ini, bangsa-bangsa yang mereka lihat yang memiliki raja, itulah yang mereka ingin tiru. Sehingga mereka mau memiliki raja untuk memimpin mereka, tetapi sebenarnya ketika mereka mau dipimpin oleh Allah, semuanya akan baik dan semua akan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi karena mereka sendiri pun justru sudah menyimpang sehingga menganggap kalau ada raja yang memimpin itu akan membawa mereka kepada sesuatu yang baik. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diteguhkan sebenarnya dari kisah bagaimana umat Israel yang ingin meminta seorang raja kepada Samuel. Bahwa kita diingatkan pemimpin sejati atas diri kita adalah Allah. Ketika firman Allah menolong kita memahami kehendak Allah, di sanalah kita sebenarnya dipimpin oleh Allah. Dan ketika kita mau merasakan Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan firman-Nya, di sana juga kita sedang menghayati pemimpin sejati kita, ada Allah sang pemilik kehidupan kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun di sekitar kita ada pemimpin, pemimpin pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin RT RW, bahkan di konteks kehidupan keluarga pemimpin, adalah anggota keluarga kita, ayah ataupun bagi yang hanya masih tinggal punya ibu-ibu begitu ya, yang kita harus mengingat yang sejati yang harus menuntun kita adalah Allah. Sehingga apapun yang menjadi tantangan, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan terang cinta kasih Allah dan merasakan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita semua diteguhkan untuk merasakan kepemimpinan Tuhan dalam diri kita pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kita diubahkan dan diberkati dan menjadi berkat buat diri kita, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Amin.